Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Prasetyo dengan NIM A1C4190013. Saya dari Pendidikan Biologi kelas reguler B 2019. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum perkembangan hewan dengan judul tipe-tipe telur yang bertujuan untuk mengetahui tipe-tipe telur vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan telur yang berbeda. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum tipe-tipe telur kali ini yaitu alat berupa pisau dan cawan atau wadah, dan bahan yang digunakan yaitu telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Telur merupakan salah satu alat perkembangbiakan yang digunakan oleh hewan vertebrata. Telur pada hewan vertebrata ini memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui perbedaan dan struktur dari telur ini dapat disaksikan pada video berikut ini. Baiklah, yang pertama yaitu telur bebek. Di sini terdapat dua macam, ada telur bebek yang masih mentah dan telur bebek yang sudah direbus. Pada telur bebek yang masih mentah, dapat dilihat di sini pada bagian terluar memiliki albumen atau putih telur. Albumen atau putih telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan menjadi cadangan makanan dan air. Selanjutnya terdapat kalaza atau tali kuning telur yang berfungsi untuk menopang kuning telur supaya permanen pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada pada permukaan kuning telur. Dan di sekitar kuning telur terdapat membran vitelin atau membran kuning telur yang tipis. Selanjutnya yaitu ada yolk atau kuning telur. Kuning telur ini adalah cadangan makanan bagi embrio. Dan pada bagian tengah kuning telur ada keping germinal. Keping germinal ini berupa zigot atau sel embrio yang merupakan calon individu baru. Selanjutnya ada telur bebek yang sudah direbus. Untuk telur bebek yang sudah direbus, pada bagian luar dapat dilihat terdapat cangkang telur. Cangkang telur berfungsi untuk pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Dan pada bagian bawah cangkang telur terdapat membran cangkang atau kutikula yang merupakan selaput tipis menyelimuti cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga membentuk rongga udara. Nah, dapat dilihat lagi. Pada bagian atas terdapat rongga udara. Rongga udara berfungsi sebagai asal oksigen bagi embrio dan terdapat albumen atau putih telur dan yolk atau kuning telur. Pada telur bebek yang sudah direbus tidak lagi terlihat kalaza dan membran vitelinnya. Baiklah, pada telur yang selanjutnya yaitu telur ayam. Di sini terdapat telur ayam yang masih mentah dan telur ayam yang sudah direbus. Pada struktur telur ayam ini umumnya sama seperti telur bebek. Terdapat albumen atau putih telur, lalu ada kalaza atau tali kuning telur, lalu di bagian dekat dengan kuning telurnya terdapat membran vitelin. Lalu pada bagian kuning telur terdapat yolk dan bagian tengahnya terdapat keping germinal yang merupakan calon individu baru berupa zigot atau sel embrio. Dan untuk telur ayam yang sudah direbus, pada bagian luarnya terdapat cangkang telur, dan pada bagian dalam cangkang telur terdapat juga kutikula atau membran cangkang berupa selaput tipis yang menyelimuti cangkang telur, dan terdapat juga rongga udara.
sebagai asal oksigen bagi embrio. Lalu terdapat putih telur atau albumen dan kuning telur atau yolk. Juga pada telur yang sudah direbus ini tidak dapat lagi terlihat kalaza dan membran vitellinnya. Dan pada yang ketiga yaitu ada telur puyuh. Di sini terdapat telur puyuh yang masih mentah dan telur puyuh yang sudah direbus. Untuk telur puyuh yang masih mentah memiliki struktur yang sama seperti yang sebelumnya, yaitu terdapat albumen atau putih telur, lalu terdapat kalaza atau tali kuning telur, kemudian terdapat membran yolk atau membran vitellin di sekitar kuning telur, dan di tengahnya terdapat yolk atau kuning telur, serta di tengah-tengah yolk terdapat keping germinal. Di sini terlihat jelas keping germinalnya yang merupakan calon individu baru atau calon embrio baru. Selanjutnya yaitu telur puyuh yang sudah direbus. Strukturnya pada bagian terluar terdapat cangkang telur. Kemudian di bawah cangkang telur terdapat juga kutikula atau membran cangkang yang merupakan selaput tipis menyeliputi cangkang telur. Kemudian terdapat rongga udara sebagai asal oksigen bagi embrio. Juga terdapat albumin dan yolk. Ini dia perbandingan dari 3 jenis telur aves, di mana terdapat telur puyuh, telur ayam, dan telur bebek. Dari ketiga telur ini, berdasarkan banyak vitellusnya termasuk ke dalam telur polylasital karena sel telur yang mengandung banyak yolk dan tertimbun pada salah satu area. Lalu berdasarkan persebaran vitellusnya merupakan telur centrolasital karena yolk terhimpun pada bagian dalam dari telur dan sitoplasma terdapat sebagai selaput tipis pada permukaan telur dengan pulau-pulau sitoplasma di pusat telur. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai perbedaan tipe-tipe telur pada telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Dari ketiga telur tersebut dapat dikatakan berdasarkan jumlah sedikit banyaknya yolk termasuk ke dalam tipe polylasital karena jumlah yolknya yang banyak. Dan berdasarkan letak yolknya termasuk ke tipe centrolasital karena yolknya yang berada di tengah-tengah. Demikian hasil praktikum yang saya lakukan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.